Nah, kali ini saya akan membawakan analisis hukum dari perkara sengketa tata usaha negara yang sedang berlangsung di PT UN Surabaya, yaitu kasus nomor 98-G-2024-PT UN Surabaya antara Dr. Wiyanto Wijoyo, seorang ASN di Kabupaten Malang, melawan Bupati Malang. Nah, yuk kita bahas satu persatu dengan fokus pada analisis hukumnya. Nah, yang pertama, apakah objek yang merupakan disengketakan itu merupakan KTUN? Objek gugatan dalam kasus ini adalah keputusan Bupati Malang yang membebaskan jabatan penggugat dan menempatkannya sebagai jabatan pelaksana selama 12 bulan. Secara hukum, ini jelas termasuk keputusan tata usaha negara KTUN dikarenakan dikeluarkan secara tertulis oleh pejabat TUN, yaitu Bupati, bersifat konkret, individual, dan final, dan paling penting menimbulkan akibat hukum langsung bagi Dr. Wiyanto. Secara yuridisnya, objek gugatan ini sah untuk disengketakan di PT UN. Yang kedua, ada analisis legalitas tindakan pejabat TUN. Sekarang kita masuk ke legalitas tindakan Bupati. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan ini dibuat sesuai prosedur? Jawabannya tidak. Dalam hukum administrasi, khususnya berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, setiap tindakan pembebasan jabatan harus didahului proses pemeriksaan, klarifikasi, dan pembelaan diri. Namun, dalam kasus ini tidak ada bukti bahwa penggugat diperiksa terlebih dahulu. Dengan kata lain, keputusan ini cacat secara prosedural. Lalu, bagaimana dengan AUPB yang baik? Ternyata Bupati diduga melanggar beberapa asas penting nih. Yang pertama, asas kepastian hukum karena keputusan dibuat tanpa prosedur yang jelas. Kedua, asas larangan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, asas proporsionalitas karena sanksi yang dijatuhkan tidak diimbangi dengan alasan hukum yang masuk akal. Jadi jelas tindakan pejabat TUN dalam hal ini tidak memenuhi standar hukum administrasi negara. Nah, yang ketiga, analisis kerugian yang diderita penggugat. Kita lanjut ke kerugian yang dialami oleh penggugat nih. Ada dua jenis kerugian yang muncul. Yang pertama, kerugian material. Penggugat kehilangan tunjangan jabatan dan fasilitas administratif. Kedua, kerugian immaterial. Nama baik dan reputasi sebagai ASN rusak, serta karir jadi terhambat, dan ada hubungan langsung atau kausalitas antara keputusan yang disengketakan dan kerugian itu. Jadi alasan menggugatnya sangat berdasar dan terukur. 4. Evaluasi terhadap proses dan putusan. Yang terakhir, mari kita evaluasi proses secara keseluruhan nih. Penggugat telah menempuh upaya administratif mulai dari keberatan ke bupati hingga banding ke gubernur. Ia juga tidak mendapat respon nih, yang dalam hukum administrasi dapat dianggap sebagai penolakan diam-diam. Lalu jika pengadilan membatalkan keputusan bupati, maka itu merupakan bentuk koreksi terhadap pelanggaran hukum oleh pejabat negara. Dan ini juga menunjukkan bahwa PT UN itu berfungsi untuk menegakkan keadilan administratif, yaitu keadilan yang berbasis pada hukum, prosedur, dan perlindungan hak warga negara. Selanjutnya ada objek sengketa, keputusan Bupati Malang nomor 800-163-35-07405-2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang berisi pembebasan penggugat dari jabatan struktural menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Alasan-alasan penggugat menggugat keputusan Bupati Malang yang pertama yaitu tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh penggugat. Penggugat menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan. Keikutsertaannya dalam pelaksanaan program Sehat Malang Makmur (UHC) hanya sebatas pelaksanaan teknis dan sesuai instruksi. Yang kedua, penggugat bukan penentu kebijakan. Masalah meningkatnya tagihan BPJS dianggap sebagai tanggung jawab penggugat karena penggugat hanya menjalankan perintah dan mengelola data berdasarkan input dari Dinas Kependudukan. Penggugat tidak punya kewenangan memverifikasi atau menetapkan kebijakan anggaran. Yang ketiga, gagalnya program UHC bukan karena kesalahan penggugat. Program gagal karena tidak tersedia anggaran dalam PAK atau perubahan anggaran keuangan 2023. Namun, penggugat dijadikan kambing hitam atas kegagalan tersebut. Yang keempat, tindakan Bupati Malang dinilai sewenang-wenang.
penggugat menilai tindakan Bupati Malang itu melanggar karena asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, kepastian hukum, akuntabilitas, dan tertib penyelenggaraan negara. Ketentuan pasal 8952 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, tidak sesuai dengan instruksi Bupati Nomor 6541 Tahun 2023 yang hanya memberikan peran terbatas kepada penggugat. Yang kelima, tidak ada pelanggaran disiplin PNS. Penggugat menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Oleh karena itu, tindakan pembebasan dari jabatan dinilai tanpa dasar hukum yang sah. Yang keenam, motif politis atau popularitas. Apabila program UHC gagal, penggugat dikorbankan agar bupati lepas dari tanggung jawab. Lalu ada pendapat dan sikap dari majelis hakim. Yang pertama, hakim menyatakan bahwa eksepsi dari tergugat tidak diterima. Kedua, setelah menilai alat bukti dan dalil yang diajukan, hakim menyatakan bahwa objek sengketa telah diterbitkan oleh tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi kewenangan, prosedur maupun substansi. Dan putusan akhirnya, hakim menolak permohonan penundaan dari penggugat dan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Lalu ada ingkrah putusan atau putusan akhir, yaitu pertama, majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar 443 juta. Gambaran umum kasus identitas putusan nomor putusan 98G 2024 PT.UN Surabaya. Pengadilan yang memutus Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, para pihaknya menggugat dari Dr. Wijoyo MM Kesehatan dan ASN Pemerintah Kabupaten Malang tergugat ke Bupati Malang. Putusan ini merupakan hasil dari gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh penggugat terhadap keputusan Bupati Malang nomor 800-63-13.01.405/2024 tentang pemahaman dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Kronologi singkat kasusnya, Maret 2024, Bupati Malang mengeluarkan keputusan tentang pembebasan dari Dr. Wijayanto dari jabatan strukturnya. 22 Mei 2024, penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Malang. Juni 2024, keberatan ditolak. Juli 2024, karena tidak mendapat tanggapan dari Gubernur, penggugat mengajukan gugatan ke PT.UN Surabaya. Objek sengketa adalah keputusan administratif pembebasan jabatan yang dinilai oleh penggugat sebagai tindakan yang tidak berdasar sewenang-wenang serta hukuman administrasi. Permasalahan hukum yang timbul, permasalahan utama dalam kasus ini meliputi kesesuaian unsur kata UN, apakah keputusan Bupati termasuk kata UN yang dapat digugat di PT.UN, legalitas prosedural, apakah pembebasan jabatan telah melalui tahapan umum, termasuk upaya administratif sesuai ketentuan UU No 30 Tahun 2014. Pelanggar AUPB, penggugat menilai tindakan Bupati melanggar asas-asas pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Motif dan substansi keputusan ini dinyatakan oleh penggugat bahwa keputusan tergugat dilandasi motif politik atau penelitian dalam program UHC, bukan pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat sendiri.